Pemirsa, sekarang kita sudah memasuki musim pancaroba. Sebentar-bentar panas, sebentar-bentar hujan pemirsa. Dan kadang-kadang ini dapat mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Nah, kali ini saya akan berbincang sehat bersama dengan Dr. Ronald Irwanto. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik dan infeksi. Dokter Ronald, di musim pancaroba ini dok, perubahan musim ya dok ya, cuaca kadang panas, hujan nih dok. Terkadang nih kita malah jadi gampang sakit dok. Nah ini apa sih yang sebenarnya terjadi pada tubuh kita? Betul nggak dok kalau imunitas kita tuh di musim pancaroba itu menurun dok? Sebenarnya tidak begitu ya, tidak menurun. Badan kita sebenarnya sama saja ya, mau pancaroba kah, musim panas, musim hujan, sebenarnya sama saja ya. Tetapi memang mungkin yang berubah dalam hal ini adalah environment kita, lingkungan kita ya. Ketika kita musim hujan, kita tahu banyak genangan air. Ketika kita musim panas, mungkin kering ya. Nah, di situ terjadi perubahan-perubahan di lingkungan kita ya, yang menyebabkan juga mungkin bisa muncul berbagai macam penyakit. Ya, jadi itu penyakitnya ini dok, yang muncul tuh penyakitnya, tubuh kita tetap aja? Tubuh kita tetap aja. Oh, gitu. Sejauh kita bisa menjaga kesehatan kita, menjaga kebugaran kita, fit ya, sebenarnya tidak ada masalah. Apakah jadi lebih rentan dok karena berbagai macam penyakit baru muncul nih di musim hujan misalkan sekarang dok? Ya, tentu kalau kita semakin terpapar memang kita menjadi lebih rentan ya. Tetapi sebenarnya daya tahan tubuh kita sebenarnya tergantung pada kita sendiri ya kan. Kalau daya tahan tubuh itu kan sebenarnya tergantung dari pola hidup kita, pola makan kita ya, kebugaran kita bisa kita atur. Tetapi memang di musim pancaroba ini dengan adanya berbagai macam perubahan pada lingkungan ya, ini memang kita menjadi harus lebih hati-hatilah dok. Nah dokter, Indonesia ini berada di garis khatulistiwa yang menyebabkan banyak infeksi penyakit tropis ya dok ya. Penyakit itu yang khas tuh apa aja dok di musim pancaroba ini? Ya, yang banyak di musim pancaroba ini ya kemungkinan demam berdarah nih ya. Kita harus waspada demam berdarah ya. Kita bersyukur akhir-akhir ini COVID mulai turun ya. Tetapi hati-hati juga di musim pancaroba ini karena kita merupakan negara tropis dan berada di kawasan khatulistiwa ya. Nah, ini demam berdarah mulai bermunculan. Ya, ini kita harus hati-hati karena penyakit ini juga merupakan satu penyakit musiman ya, musiman mungkin 2 tahun 3 tahun sekali yang datang ke Indonesia. Ya, apalagi COVID sudah turun nih, kita sudah mulai agak tenang ya. Tapi mungkin demam berdarah juga kan gejalanya demam tinggi juga ya dok ya. Apalagi untuk anak-anak ini menjadi suatu hal yang menakutkan bagi orang tua dok. Ya. Gitu. Jadi waspadailah ya ketika Bapak, Ibu, saudara-saudara semua sekalian mengalami demam yang tinggi, segeralah berkonsultasi ke dokter. Karena penyakit demam yang tinggi itu merupakan satu gejala yang khas ya, tipikal untuk penyakit-penyakit yang bersifatnya infeksi. Ya, terutama ya ini, kita ini boleh dibilang Indonesia ini karena di khatulistiwa ya. Mungkin nggak cuma kita, Malaysia, Filipina, ya ini kita boleh dibilang merupakan negara-negara yang kaya dengan penyakit infeksi. Oleh karena itu kita individu yang hidup di daerah-daerah khatulistiwa harus ekstra berhati-hati dan tetap harus menjaga kebugaran tubuh kita. Ya, betul sekali. Selain demam berdarah dok, ada apalagi dok penyakit infeksi tropis yang kadang-kadang mungkin orang nggak sadar gitu dok? Apa dok yang banyak? Oh banyak ya, kalau penyakit infeksi tropis itu banyak sekali dokter Sasa ya. Leptospirosis ya, hati-hati. Apa tuh dok leptospirosis? Ya, leptospirosis ini mungkin kalau di kalangan komunitas awam seringkali dikenal sebagai penyakit yang disebabkan oleh kencing tikus gitu ya. Tikus. Ya, tetapi leptospirosis ini penyebabnya sebenarnya adalah kuman. Kuman yang kita sebut leptospira ya, di mana perantaranya itu, reservoirnya itu adalah memang kencing tikus ya, karena memang dia berada di dalam kencing tikus. Nah, leptospira ini kebanyakan harus kita waspadai pada daerah-daerah yang banyak genangan air, pada pekerja-pekerja di selokan. Bagi para petani ya, hati-hati itu kita harus menggunakan sepatu bot kalau kita terpaksa harus masuk ke dalam selokan, masuk ke dalam banjir-banjir dan sebagainya ya. Karena leptospira ini kadang-kadang juga penyakitnya susah diduga ya, dan seringkali orang datang dalam keterlambatan sehingga sudah timbul gangguan atau kegawat daruratan medis ya. Nah, ini mesti kita waspadai, salah satu merupakan penyakit di daerah tropis. Oh, untuk demam berdarah kan gejala khasnya adalah demam tinggi ya dok ya. Nah, untuk leptospirosis gejalanya bagaimana dok? Gejala penyakit tropis dan infeksi itu hampir sama. Biasanya umumnya bermula dengan gejala demam ya. Demam ini biasanya tidak khas ya. Pada leptospirosis ini juga begitu dia timbul demam, dia ada mungkin bisa mual, muntah ya, atau
kelelahan ya, timbul fatigue dan sebagainya. Pada saat Bapak Ibu timbul demam, itu wajib untuk berkonsultasi ke dokter untuk diidentifikasi nih gitu ya, demamnya ini bahaya atau tidak. Ya, gitu. betul. Jadi pada prinsipnya, terutama kita yang hidup di daerah tropis, ya itu jangan meremehkan demam. Ya kadang-kadang di daerah kita juga sering, wah ini demam cuma masuk angin aja gitu ya dok ya. Masuk angin aja, kadang-kadang dikerok ya. Nah itu harus hati-hati. Sebaiknya begitu demam, ya apalagi juga kita barusan di tengah pandemi COVID seperti ini, begitu demam berkonsultasilah ke dokter supaya bisa diidentifikasi apakah demam itu berbahaya atau tidak. Begitu demam itu terjadi, begitu demam itu berbahaya, langsung segera obati. Dok Ronald, di musim pancaroba ini biasanya banyak masyarakat yang mengeluhkan batuk ataupun flu. Nah dok, Iya. biasanya khas banget ya dok ya perubahan cuaca, pancaroba, flu dan batuk. Sebenarnya apa yang terjadi sih dok? Kenapa bisa flu dan batuk di musim pancaroba ini dok? Salah satu penyakit di musim pancaroba yang juga harus kita waspadai itu tentunya influenza, ya, flu, batuk, pilek, sakit tenggorokan seperti itu. Kita masih belum selesai dengan pandemi COVID, nah betul. ini jadi Masih berlangsung ya dok pandemi? Masih berlangsung ya, karena ini nanti harus kita ingatkan juga ya bahwa batuk, pilek, flu sebelum dan sesudah terjadi pandemi COVID bisa beda nih urusannya nih dok, gitu ya. Sebab kalau dulu mungkin sebelum era pandemi COVID, batuk, flu, ya sakit tenggorokan dan sebagainya, ya mungkin oleh dokter hanya pulang diberikan obat-obat pereda gejala, suruh istirahat gitu ya. Tetapi saat ini di era pandemi ini hati-hati, begitu Bapak Ibu saudara sekalian batuk, pilek, flu, maka akan diswab untuk dikategorikan ini COVID atau bukan, dan itu wajib di semua negara. Ya, nah tapi memang kalau terkait dengan infeksi tropik, infeksi sendiri, sebelum era pandemi pun sebenarnya influenza merupakan penyakit juga yang harus diwaspadai di tengah-tengah pancaroba gitu. Karena bagaimana tentang diare nih dok? Karena banyak sekali masyarakat pun yang mengeluhkan diare saat musim pancaroba. Apakah berhubungan dengan hygiene dok atau bagaimana tuh dok? Jelas dokter Sasa ya, diare adalah penyakit yang sangat berhubungan dengan cuaca, dengan situasi tropis ya, dengan juga hygiene ya. Nah, kita ini sebenarnya penyakit diare boleh dibilang di negara tropis seperti kita ini ya, ini merupakan penyakit yang mungkin ada terus sepanjang masa. Coba kita lihat, populasinya banyak sekali orang yang diare mulai dari dewasa, anak-anak sampai dengan orang tua. Ya, nah ini berkaitan dengan hygiene. Diare bisa disebabkan oleh berbagai macam ya, oleh virus ya, umumnya oleh virus tuh, Dok. Ya, hati-hati virus, juga oleh kuman bakterial. Ya, nah ini penyakit umum yang bisa terjadi di negara-negara tropis seperti kita. Terkait dengan pancaroba, ya kadang-kadang terjadi peningkatan, tetapi sebenarnya tanpa pancaroba pun diare memang sudah menjadi penyakit yang banyak dialami oleh populasi di negara-negara tropis seperti kita. Betul, imunitas tubuh yang utama ya dok ya, serta jaga kebersihan, karena kalau diare itu dari apa yang kita makan ya dok ya. Betul. Apalagi di musim pandemi nih, kita WFH di rumah, kadang-kadang kemana-mana suka jadi ingin makannya tuh yang macam-macam kan. Kita order online lah ini itu segala macam, mungkin di situ juga ada kurang higienis, jadi timbullah diare ya dok ya. Betul ya, jadi jagalah makanan Bapak Ibu semua. Ya, pastikan bahwa makanan dimasak dengan matang dan pastikan makanan juga memang bersih. Pemirsa, tadi adalah pemaparan dari Dr. Ronald penyakit apa saja yang dapat ditimbulkan di musim pancaroba ini. Nah, sekarang Dr. Ronald akan memberikan tipsnya nih agar tubuh kita dapat tetap fit di musim pancaroba ini. Dokter, silakan. Pemirsa semua di rumah, tips untuk hidup sehat sebenarnya tidaklah sulit. Ya, yang pertama cukupkan istirahat, cukupkan nutrisi. Jangan merokok, hindari alkohol, cukupkan olahraga, dan yang paling penting tetap untuk positive thinking. Ya, ini kita masuk di era pandemi ini banyak orang yang negatif nih, banyak orang yang ketakutan, was-was ya dok ya. Was-was ya. Kita tetaplah pada protokol kesehatan yang digalakkan oleh pemerintah ya. Kemudian lakukan vaksinasi dan tetap semangat, tetap positive thinking dengan segala kedisiplinan dalam protokol kesehatan. Nah, itu tips kita untuk hidup sehat di musim pancaroba ini. Pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Dr. Ronald bagaimana agar menjaga tubuh tetap sehat di musim pancaroba ini. Saya Dr. Sabrina Raisa bersama dengan Dr. Ronald Irwanto, spesialis penyakit dalam konsultan penyakit tropik infeksi untuk Hidup Sehat Plus.